ini anak saya enggak. Oke lah kalau memang nih anak jatuh, ada pun jatuh, terus ada juga kemungkinan dari orang tua. Orang tua itu bukan berarti bapaknya sendiri nih. Soalnya yang saya tahu ini mereka berdua ngobat. Omongan perempuan aja buat saya itu ngelantur. Kakak ngomong apa, dia nyautnya apa. Kakak bilang apa, dia nyautnya apa. Cengenges nggak jelas. Nah dari itu saya bilang, bisa nggak sih nih ketemu sama Kak Novi? Kalau memang itu anaknya nanti masuk ke rumah aman, ya udah, ini perempuannya saya minta diproses. Nah itu cuman berarti klarifikasi ya, maksudnya ya kali jangan di YouTube kayak itu banyak emang sih kita dengar komenan orang tuh yang bilang sudah kebilang lah, gimana lah sampai segitunya, segitu jeleknya anak gua. Sakitnya tuh omongan istrinya sendiri, sakit dong kan jadi seorang ibu. Anak kita berusaha enggak, demi Allah otek nggak patah-patahin, apalagi otek dudukin apa gimana enggak ya, tapi di situ dia ngomongnya otek ngedudukin terus otek patahin, terus otek juga katanya adik otek sama istri enggak, bu semuanya enggak bener, nangis terus saya. Sampai saya bilang ya udah ibu percaya, saya cuma gedein hati anak saya kak, jangan sampai dia di dalam sel nggak ada yang ngebela gue gitu loh. Takutnya dia yang stres sampai saya dan nggak sabarin di sini. Saya bilang datang lagi, udah pokoknya ikutin aja gimana proses saya. Aku bilang gitu kan, ibu juga nggak diam, ibu percaya. Aku bilang gitu kan, pokoknya nanti Rangga keluar ikut ibu yang ini, nggak boleh lagi injek soda. Dia bilang gitu kan, nggak boleh lagi. Rangga nggak boleh injek soda, Rangga ikut ibu. Pasti Rangga bebas, entah berapa tahun pun gimana hukumannya ya. Rangga bebas, Rangga ikut ibu yang bekerja sama ibu. Iya bu, maafin otak ya bu ya, otak udah nggak gila. Makanya kakak sempat marah kita ke rumah sakit, saya cuma pengen tahu keadaan, ya kan? Saya pikir bukan saya ngancem dia sedikit pun, saya nggak ada ancaman, saya nggak ada apa dibilang apa kakak bilang yang penekanan, enggak yang saya ke rumah sakit, malam saya nengokin. Kan saya ditelepon sama si ibunya Pasha ya Mbak ya, ditelepon katanya ibu datang katanya, terus bilang minta untuk kekeluargaan katanya gitu. Nah ini kan proses juga udah jalan, gimana bisa kekeluargaan karena anak di bawah umur apalagi kekerasan itu kan ada undang-undang yang dilindungi gitu ya. Proses sudah berjalan, maksud saya ya sudah nanti biar pihak dari kepolisian yang menentukan seperti apa. Kan kalau saya juga nggak punya hak ya Bu, saya cuma mendapatkan aduan dan laporan, dan kebetulan Bu, yayasan kami itu emang untuk kesejahteraan anak dan juga ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah saya pun bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak. Nah pada saat saya mendapatkan laporan, saya datang dan saya juga nggak mikir bahwa itu benar terjadi gitu loh Bu. Saya cuma mikirnya ya udah coba kita datang, kita lihat benar apa enggak. Jadi kita nggak mikir kalau emang ternyata benar kondisi bayinya udah lemas kayak gitu Bu. Mungkin ibu tidak melihat secara langsung ya kondisi si Najwa bayinya seperti apa. Mungkin saksinya banyak di sana ya Bu, termasuk tim-tim saya juga dan juga orang-orang sana. Kondisinya udah lemas Bu, terus udah pucat dan kata dokter menyatakan apa Mbak? Dia dehidrasi berat dan juga kekurangan nutrisi. Jadi makanya pada saat di rumah sakit dia tuh aus banget, bener-bener kayak orang kelaparan ya Mbak, anak kelaparan. Bahkan sekarang aja BB-nya sudah bertambah gitu loh. Ya, yang kemarin mungkin secara susunya, terus makannya, nutrisinya tuh kurang banget Bu. Jadi jauh di atas rata-rata anak usia umumnya betul. Nah kalau untuk hasil medis Mbak boleh ceritain nggak, dokter ngomong apa Mbak? Mungkin ibunya harus kalau hasil medisnya itu memang ada patah Bu di bagian sebelah dokter ya Bu, ini ya Bu dokter. Itu saya lihat juga langsungnya di sebelah kiri di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan itu bilang kalau misalkan itu akibat benda tumpul. Dokter ya? Jadi bukan jatuh. Sebelah kanan nih. Sebelah kanan di bagian sini. Di
bagian tangan yang sini. Yang udah ngeplek ya? Belum yang nempel itu. Oh, yang ngeplek yang kiri ya, sorry. Sebelah kiri. Nah, yang sebelah sini memang dia juga patah gitu, tapi memang tulangnya sudah menyatu kembali. Di bagian pinggul kiri dan kanan itu boleh copot Bu. Jadi tulang dia itu copot gitu dua-duanya. Nah, sampai akhirnya tulang di tengah-tengah tulang ini yang kopong itu numbuh tulang baru. Gitu. Jadi selama seumur hidupnya itu dia akan cacat. Maaf ya Bu ya. Itu akan cacat karena jalannya tidak seperti orang normal. Jadi kalau kita jalan gini ya Bu, kalau anak ini akan gini Bu jalannya? Seumur hidup? Kayak ngampleh gitu ya. Ini karena tidak masuk ke dalam struktur tulang yang betul gitu. Walaupun misalkan saat itu kan kita dari dokter berencana untuk Operasi? itu dengan mematahkan kembali tulangnya dan Disatuin? dan mengambil tulang barunya. Cuma resikonya adalah Lumpuh permanen? karena tulang tersebut sudah tumbuh sesuai dengan tulang aslinya yang di sini gitu. Itu jadi itu bukan bahasa kami ya Bu, itu Bahasa dokter. Iya, Pak. bilang seperti itu karena kan yang kita ketahui bahwa ini didudukin, ini kayak gini gitu kan dari ibunya, tapi kan ternyata itu benda tumpul, terus memang itu dari tulangnya copot kayak gitu, itu tuh dari pihak sana dan itu juga sudah divisum. Gitu. Nah, mungkin sedikit tambahan ya Bu, mungkin kan asumsi aja ya Bu, asumsi dengan bilang kata itu jatuh dan lain-lain, mungkin ini saya nggak tahu ya Bu, mungkin menjadi pertanyaan adalah ketika jatuh mungkin akan ada luka-luka baret di bagian tangan dan juga muka dan sebadan badannya gitu ya Mbak, mohon maaf ya Bu, tapi mungkin ini kan hasil medisnya adalah tidak adanya luka-luka di bagian muka, kan kalau jatuh itu pasti akan ada baret-baret di muka, di tangan, kemungkinan ya Bu ini. Nah, makanya pada saat pengecekan kemarin ada di bagian mata itu disuntik. Di bagian sini ya Mbak, ini juga sama, kiri kanan itu sundut, luka bakar ya Bu, bukan luka jatuh, bukan cacar juga bukan, kan katanya bilangnya cacar katanya gitu. Nah ternyata sudah dicek sama dokter bukan cacar, luka sundutan katanya seperti itu. Terus di bagian kepala pun di sini itu bukan jatuh, bukan akibat jatuh, tapi benda tumpul ya Mbak, benda tumpul yang ada di kepalanya. Pokoknya banyak sundutan sama benda tumpul. Kalau maaf ya Kak, kalau seumpamanya kayak anak segitu kena benda tumpul seenggaknya entah dihajar apa diapain, itu mungkin bukan patah, remuk kali ya Kak. Benda tumpul anak umur 8 bulan seumpamanya. Kita kan maksudnya itu bukan kita yang ngomong. Iya, Dokter saya ya? tahu. Iya, kita berpikirnya gini, maaf ya, saya bukan ibaratnya giniin dokter atau rumah sakit enggak. Saya nggak mau nyari pembenaran apa enggak. Pukulan benda tumpul, itu yang namanya tumpul orang nggak mungkin dek, itu nggak mungkin dong Kak. Kalau orang emosi mungkin mukul tuh kenceng apa gimana, sampai dokter bilang itu benturan benda tumpul. Kesannya kan kayak digebuk lah, kayak dipukul lah gitu loh, sampai tuh. Nah saya inian sendiri, saya nggak inian dokter nggak. Cuman yang saya pikir sendiri, anak umur 8 bulan itu tulangnya masih lentur banget, dipukul benda tajam ke benda tumpul 10 itu. bulan. Iya, benda tumpul itu bukan ibaratnya patah atau gimana, mungkin hancur kali Kak. Mungkin bisa ibaratnya maaf bisa dia ya mati kalau memang dia dipukul benda tumpul. Kalau inian saya sih, kecuali kita udah gede nih, kayak saya dikepuk benda tumpul sekencangnya paling cuman patah. Nah ini anak umur 10 bulan. Tapi kata konteksnya benda tumpul kan kita nggak tahu benda tumpulnya berbentuk apa gitu ya. Itu biasanya benda tumpulnya dikeluarin nggak tuh Kak? Wah tanya dokter, itu kan dokter langsung ke kepolisian, bukan ke kita. Harus ada tuh, benda tumpul itu kan harus ada tuh barang buktinya tuh. Mas itu kan bahasa dokter dilihat dari visuman atau dilihat dari rangsengan. Langsung dicatat langsung ke kepolisian. Kalau dokter dia tuh mengetahui bagaimana si tulang itu patah, bagaimana kalau jatuh. Karena lukanya kan kenapa? itu sudah melihat beberapa kali kan, bagaimana suatu tulang itu misalkan patah, jatuh atau dari benda tumpul. Nah dari kesimpulan dokternya itu akibat dari benda tumpul. Nah, makanya jangan kita berasumsi ya atau kita memperdebatkan masalah itu karena yang sudah memberikan statement itu dokter ahlinya. Iya, saya tahu gitu kan, dan bukan kita juga yang kita cuma nganterin aja, iya, kita nganterin ke rumah sakit. Menyatakan itu gitu loh, itu dokter. Jadi kalaupun memang adanya seperti itu ya sudah gitu. Kalau misalnya nanti mungkin keluarga mau memberikan statement apapun gitu ya, mau memberikan pertanyaan langsung ke kepolisian gitu ya Bu. Soalnya kan
benar-benar kita pun pribadi hanya membawa anak itu terus langsung dicek, langsung pengambilan darah ya Mbak. Darahnya pun Bu, jujur Bu, itu susah banget Bu. Karena anaknya ini dehidrasi. Dehidrasinya berat gitu. Maksudnya udah kayak ditanya konsumsi susu sehari 1 ya Mbak? Ya itu saya yang bawa sendiri Bu, demi Allah ya. Itu buat ngambil aja susah Bu, untuk mencari apa namanya, nadi ya? Untuk diinfus itu susah. Itu saya yang bawa, saya yang lihat sendiri. Gitu. Jadi bukan berarti kita mengada-ngada ya Bu, Mas atau Mbak yang lainnya, nggak mengada-ngada, tapi itu benar adanya. Sampai sana saya datang, saya bilang ini adalah korban kekerasan, tolong di ronsen. Semua di ronsen tubuhnya. Memang betul adanya patahan, karena kita nggak tahu nih mana yang patah. Ada rongsenannya ya Kak? Gitu. Ada rongsenannya ya? Ada Jadi semuanya. Rumah sakit polisian yang pegang. Berarti polisi megang ya? Polisi megang Polisian inian rongsenan? visumnya. Visum apa rongsenan polisi megang? Enggak, maksudnya bukan apa sih, pengen lihat aja. Maksudnya sebelah mana sih ini patah apa? Bukan sebelah mana ya? Hasil keluar rongsenan apa gimana? Keluar dari rumah sakit. Ya kan kita juga, biar gimana tuh cucu saya juga. Iya. Walaupun posisi anak saya yang salah. Iya. Peduli, pasti kita ada pedulinya loh Kak. Yang Iya. namanya mau cucu. Iya, Cuman iya. yang saya tanya, apa tadi rongsenan atau visum atau apalah? Ada di kantor dari polisi. kepolisian. Salah tuh polisi mau ketemu sama saya. Makanya Iya. saya pengen nanya nanti. Boleh, Saya silakan. pengen. kalau hasil visum Nggak boleh, itu hasil dilindungi. Itu polisi yang bisa tahu, dan biasanya hanya baik kata aja, misalkan memang betul adanya kata. Kalau yang selama ini saya tangani ya Bu, dari kekerasan fisik dan lain-lain, visum itu tidak begitu langsung ditunjukkan, Iya. tapi langsung ke Polres. Jadi gini ya Kak, maaf banget, bukan saya cari pembelaan ini anak saya, enggak. Oke lah kalau memang nih anak jatuh, ada pun jatuh, terus ada juga kemungkinan dari orang tua. Orang tua itu bukan berarti bapaknya sendiri nih. Soalnya yang saya tahu ini, mereka berdua ngobat. Ya Kak, ini dua-duanya nih laki bini emang saya akuin, dua-duanya ngobat. Terbukti mereka berdua itu ngobat. Bahkan orang sono pun banyak yang bilang itu ngobat itu lebih parah perempuannya dibandingin anak saya. Paling Rangga mah cuma 1-2, tapi itu perempuannya bisa, apa tuh sebutan mereka tuh, yang selempeng. Ini pasti. Selempeng nih perempuannya nih ngomong. Nah, saya tahu seumpamanya memang itu ada kekerasan. Itu jangan, ibaratnya jangan semuanya pada ininya ke bapaknya. Coba berpikir, sedangkan anak saya kerja di situ, dia bilang itu yang namanya anak yang kecil lebih banyak sama ibunya. Kalau yang gede mungkin dibawa sama Rangga, entah ngamen atau kadang kerja pun lagi kerja aja di sini bungkus-bungkusin. Itu posisi anaknya yang perempuan yang sakit ini, posisi kebanyakan sama ibunya. Jadi gini loh Kak, saya sih ibaratnya nggak terlalu memihak anak saya, enggak. Cuman oke lah kalau memang itu kena ke orang tua, ya kan, itu bukan saya nuduh perempuannya, itu bukan berarti anak saya semua. Soalnya apa, mereka berdua ini nggak wajar. Mereka berdua ini ngobat. Yang namanya orang terpengaruh obat galak sama anak, nggak lakinya, nggak ceweknya, sama. Maksud saya tuh gitu. Yang saya ini tuh semua oke lah. Dokter bilang kena hantaman benda tumpul, kena pukulan benda tumpul, di rongsen semuanya patah tulang apa gimana gitu kan. Kenapa saya pengen ketemu kakak? Saya pengen ini aja. Kan yang didengerin tuh omongan perempuan aja buat saya tuh ngelantur. Kakak ngomong apa, dia nyautnya apa. Kakak bilang apa, dia nyautnya apa. Cengenges nggak jelas. Dari itu saya bilang, bisa nggak sih nih ketemu sama Kak Novi? Pengen tahu aja, saya tuh pengen ngomong. Kalau memang ibaratnya anak saya salah, saya akui anak saya salah. Udah terbukti, obat sama kekerasan lah. Nah dari kekerasan itu, kalau mungkin istrinya normal, saya nggak mungkin ngotak-atik istrinya. Masalahnya ini mereka berdua ini ngobat. Mereka berdua sama-sama terpengaruh obat. Kemungkinan nggak sih Kak? Yang namanya aku seorang ibu nih, kalau lagi kesel sama bapaknya, apa kalau lagi kesel kita nggak punya duit, kesel pasti anak bisa lah kita kena pelampiasan. Kalau aku nih, ya kan, sekesel-keselnya kadang kita kesel, anak kena bisa dikit tadi, diam apa sih atau bentakan atau apa. Nah ini yang saya bilang ini, kalau istrinya normal, saya terima anak saya salah semua. Tapi ini mereka berdua sama-sama terpengaruh obat. Itu juga ngobatnya mungkin banyak yang bilang lebih parah bininya. Sampai dibilang, bosnya sampai dibilang, Rangga dapat duit semua di ke bininya. Nyatanya bininya apa? Saya nggak dikasih nafkah. Selama seminggu nggak dikasih makan atau apalah tuh dia di YouTube.
Nah di situ sampai dibilang, tahu nggak Bu, Rangga nyari duit semuanya dikasih ke istrinya, sampai dia mau ngerokok mau ngopi pun minta sama saya. Saya sih nggak mau ibaratnya nggak mau banyak ini anak Kak, saya cuman pengen apa ya? Emang sih tadi pihak dokter bilang itu udah ibaratnya di visum, itu di rongsen, udah terbukti patah tulang atau apalah, jatuh juga kemungkinan ada efek dari orang tuanya juga. Cuman karena nggak ada bukti, ya kan, kayak istrinya juga nggak ada bukti posisi Rangga lagi dudukin atau Rangga lagi anaknya, dia megang HP. Kalau dibilang dia nggak megang HP, enggak, soalnya semua kebanyakan HP-nya Rangga dipegang sama dia. Kan saya bilang, ada nggak buktinya? Oh nggak ada, saya nggak megang HP. Sekarang ini kan nggak ada bukti, ini anak digigitnya sama siapa, ini anak ketanya sama siapa. Saya mah cuma ngomong doang ya Kak ya, namanya saya sebagai orang tuanya Rangga. Enggak, saya nggak mau anak saya terlalu dipojokin, apalagi dengar komenan yang lain-lain. Sakit Kak, saya pengen kalau memang anak saya salah, ini perempuan juga salah Kak. Walaupun dia nggak punya bukti, saya juga nggak punya bukti. Ini anak nggak tahu sama siapa digituinnya. Intinya nih mereka berdua. Jangan semua ini anak ke anak saya. Cuman yang saya dengar dari tetangganya, ini anak banyak sama ibunya. Kalau ibunya normal saya nggak jadi masalah. Ibunya pun juga ngobat sama kayak anak saya. Saya cuma pengen apa ya, adil aja lah gitu loh. Maksudnya keadilan itu bukan berarti kayak di YouTube pun ya udah bininya cuma direhab doang. Jadi kesannya bininya cuma direhab doang, bininya nggak salah. Jadi kesalahan anak patah tulang itu semuanya suaminya. Sedangkan itu nggak ada bukti, ya Kak. Saya cuma pengen ini dua-duanya salah kalau buat saya. Dua-duanya ngobat. Nggak besar Jadi kemungkinan. ibu maunya apa? Ya saya mau perempuannya pun diperiksa ke anak saya. Bisa juga. Gitu Soalnya perempuan itu juga bekas di jalan nggak? Jadi nemu-nemu pacaran di jalan. Dia bilang, Rangga dibilang anak begini, anak saya anak bener, sekolah aja SD Islam, sampai saya keluarin ijazahnya. Saya nunjukin Rangga sekolah di sini. Dia putus sekolah SMP kelas 1 semester 2, habis ngambil rapot tiba-tiba pleng hilang. Udah nyaman sama ngamen, udah nyaman sama mungkin udah kenal dunia-dunia begitulah. Saya sih cuman pengen biar apa ya, nggak semuanya menyalahkan ke anak saya. Saya akuin, saya ngakuin anak saya salah, saya terima. Anak saya harus di penjara, saya terima, demi Allah saya terima, karena saya tahu anak saya salah. Satu ngobat, kedua juga mungkin ada juga saya akuin. Cuman saya mau, ya ini perempuannya juga diinin kan. Ibu udah ngomong sama pihak kepolisian belum? Belum. Makanya saya ngomong dulu nih sama Kanopi nih, ya kan? Saya ngomong sama Kanopi, nanti hari Senin saya mau ketemu. Kemarin ada yang nge-WA pengacara dari Polres. Bu, berkas si Rangga semua maunya udah sama saya. Ibu kapan bisa ngambil? Kemarin saya lagi stres. Saya nggak kepikiran untuk ibaratnya ngurusin orang ini. Saya aja di rumah aja mikirin anak saya udah stres banget kan. Kemungkinan nanti Senin saya ke Polres, saya Senin ketemu sama pengacaranya itu atau siapanya lah yang megang berkas anak saya. Itu saya cuma pengen minta inian doang. Ya Kak, maksudnya saya ini ngomong sama Kanopi ibaratnya namanya sekarang ibu ya Kak. Saya tahu anak saya salah. Cuman saya nggak mau juga anak saya terlalu dipojokin, itu doang. Mungkin kan saya bilang kalau istrinya normal, saya nggak akan nuntut istrinya. Ini istri juga sama, gitu doang. Cuman dari kata-kata istrinya, kayaknya anak saya tuh jelek banget, yang nggak ngasih nafkah, yang kadek, yang apalah. Di sini aja kita lihat sendiri, Rangga takut banget sama bini. Rangga takut banget sih sama bini, disuruh begini-begini. Iya Bu, kan sayang. Tadi kan gitu. Ya bagus deh, sayang sama bini. Aku bilang gitu. Makanya dibilang Rangga KDRT, saya nggak percaya. Justru teman-temannya teman ngamen, teman satu inian dia, justru istrinya yang galak. Palanya otek tadi keplakin, cuman kan percuma. Ibaratnya di situ udah pada inian otek semua, kan pada nyalahinnya ke Rangga semua. Cuman saya mau ngomong sama Kanopi itu doang. Saya mau ketemu sama Kanopi itu doang. Untuk klarifikasi. Klarifikasi itu doang, bahwa apa yang diomongin sama istrinya nggak semuanya benar. Soalnya kalau dia bilang kelas 6 dia udah kena obat, anak saya kelas 5 masih sekolah. Masih saya pegang, ijazah dia ada SMP. SD-nya pun dia SD Islam. Makanya dibilang kelas 6 udah diajak Rangga nongkrong ngamen begini-begini. Buat saya nggak benar. Itu doang saya sama Kanopi. Oke. Nah kalau untuk urusan yang tadi Ibu bilang, saya kan juga nggak punya wewenang ya Bu ya. Benar Kak. Saya bukan bagian kepolisian, saya juga bukan pengacara gitu, saya juga bukan dari dokter gitu. Jadi saya di sini cuma memfasilitasin Dede itu mendapatkan penanganan yang cepat pada saat itu. Karena jujur kita cuma bergerak berdasarkan kemanusiaan ya Mbak. Melihat kondisi seperti itu, fokus kita cuma ke anak waktu itu. Makanya
pada saat si bayi ini dibawa itu sekalian suaminya bawa. Nah, ngapain? Aku bilang ngapain? Orang kita fokus ke bayinya, ke anaknya gitu. Terus kita izin juga sama Pak RT di situ, Pak RW, Bapak saya izin ini bawa kondisi bayinya karena udah lemah, saksi ya semua ya. Kan pada ngeliat di sana ya, iya Banyak saksi dia gitu. lihat videonya. Iya, terus udah gitu tangannya juga udah ini ya Mbak, ngeplek ya. Itu yang bikin saya histeris sih Bu, karena saya juga punya 7 anak. Jadi saya gimana ya, walaupun saya belum pernah hamil, belum pernah melahirkan, jadi kayak rasa seorang ibunya pasti bakal muncul banget gitu. Terus akhirnya kita bawa, ya udah kita bawa sama ibunya ya Mbak, kita bawa sama ibunya, kita bawa langsung ke rumah sakit, nggak ada tujuan seperti apa gitu ya Bu. Pokoknya dia anaknya dulu lah. Iya, anaknya dulu, karena benar-benar kita fokusin ke si bayi dan sampai hasil dokter menyatakan adanya benda tumpul. Nah, itu di luar dari kuasa yayasan. Seperti itu, karena itu emang ada ranahnya masing-masing ya Mbak, seperti itu. Jadi alhamdulillah kondisi dede bayi dan juga ibu sekarang ada di yayasan kami gitu, ada di yayasan kita di Rumah Peduli Kemanusiaan, dan saat ini kondisinya membaik ya Bu, alhamdulillah. Tapi tetap udah ceria ya Mbak, udah bisa tengkurap. Udah Terus, aktif lah ya, udah kayak aktif. umumnya bayi-bayi yang lain. Betul, tapi mungkin satu yang harus kita fokuskan adalah dia trauma ya Mbak. Jadi bagian tangan sama kaki sebenarnya udah nggak sakit, tapi ketika dipegang cuma disentuh kayak gini aja dia langsung nangis Bu. Jadi kayak mungkin ada trauma yang kita juga nggak tahu itu sampai kapan gitu. Dia mungkin merasakan sakit atau merasakan apa, tapi kalau kata dokter sakitnya udah nggak ada karena udah tumbuh tulang baru juga gitu. Tapi kenapa kita pegang gini aja kok dia nangis? Itu menjadi pertanyaan juga gitu ke kita. Tapi insya Allah nanti ke depannya akan kita terapi ya Mbak ke rumah sakit. Tapi kita juga dapat informasi katanya mau diambil ke rumah aman ya. Itu sebab kita lakukan itu karena untuk covernya si adik Najwa. Ada data diri sama sekali iya, kemarin. Sampai akhirnya dari pihak PPA kan bilang kalau akan ada rumah aman, nanti ada penjemputan dari PPA ke yayasan kami untuk anak dan ibunya. Gitu. Jadi rumah aman itu ada di mana? Aku juga nggak tahu akan ditempatkan di mana gitu. Tapi yang jelas saya hanya menjelaskan kondisi Dede saat ini di yayasan, tapi nanti akan ada penjemputan ke rumah aman seperti itu. Untuk kapannya kita belum bisa tahu sih Bu. Gitu. Ada lagi nggak Bu kira-kira yang mau Ibu tanya ke saya atau mau diklarifikasi? Maksudnya kayak tadi kakak bilang maunya saya apa gitu kan? Maunya saya kan ya itu kan, anak saya begitu ya sama, perempuannya juga. Jadi Ibu pengen dua-duanya tetap masuk. Proses aja. Soalnya kan si perempuan nuduh anak saya tanpa bukti, ya kan? Nggak ada bukti bahwa Rangga gebuk, apa Rangga duduk, apa Rangga ngapain, kan nggak ada. Sama kayak saya nuntut nih perempuan, seumpamanya, lu berdua sama-sama ngobat, ya kan? Nggak besar kemungkinan nih anak kamu lu berdua gitu loh. Itu saya cuma pengen itu doang. Kalau seumpamanya, emang saya nggak punya bukti, dia juga kan nggak punya bukti, tapi anak saya bisa di dalam sel, sedangkan dia cuman direhab. Intinya cuman dikasih masukin rumah aman lah atau apalah. Itu emang mereka nikah umur berapa Bu? Kalau nggak salah mereka nikah itu 16 tahun. 16-an. Iya betul, berarti 16 tahun ya? Sekitaran segitu, 16 Si tahun. Rangganya 15 tahun ya? Rangganya, Ceweknya 16. Ceweknya 15 tahunan ya. Pokoknya dibilangin dia nikah saya kagak tahu. Islam juga kan kagak Nggak boleh. boleh itu. Nggak boleh. Makanya saya bilang nih, terakhir dia kemarin sekolah 2001. Pas dia sekolah 2001-2002 udah langsung cut ke inian. Makanya saya sih nggak pengen, ibaratnya nggak pengen, oh saya pengen cari begini-begini, enggak. Saya cuma pengen anak saya di penjara, ini perempuan juga harus diperiksa juga. Salah mereka berdua sama-sama ngobat. Mereka berdua juga mungkin sama-sama ngurusin anak ini aja nih. Makanya saya heran, kok yang laki aman-aman aja. Kalau memang dia ngobatnya udah lama nih, yang kayak perempuannya bilang dari kelas 6 SD. Sedangkan dia punya anak laki, aman-aman aja nih anak laki. Nggak ada ibaratnya, nggak ada kecacatan apa, nggak ada pukulan apa, nggak ada apaan, ya kan? Kok kenapa dia punya anak tua? Ini anak malah jadi begini, jadi korban orang tuanya, bukan bapaknya ya. Saya sih bilang bukan bapaknya. Mungkin di YouTube pada bilang, bapaknya, semua salah ke bapaknya. Tapi yang saya bilang, orang tuanya. Orang tuanya berarti itu ya ibu bapaknya. Masalahnya nih ibunya pun ngobat. Itu yang saya nggak terimanya itu doang, Kak. Lu ngobat juga, nggak besar kemungkinan lu juga pasti kerasan sama anak lo. Masalahnya nih anak
banyak sama lu dibandingin sama bapaknya. Bapaknya sibuk, ngamen juga, kerja juga, walaupun kerjanya masih di lingkungan situ, cuman bungkus-bungkusin makanan. Terakhir dia bilang, Bu, ada ijazah OTEK nggak sih? Ada kan ijazah cuma SD. Itu belum ada kasus tuh Kak. Ada SD, ya udah Bu, taruh OTEK ambil ya. Emang mau ngapain? Ada kerjaan Bu, pakai ijazah SD juga bisa. Ya udah, kalau emang mau kerja, aku bilang gitu kan. Ya udah, kalau emang ada kerjaan yang lebih baik dibandingin ngamen. Habis lu ngamen juga anakku semua dibawa, saya bilang gitu kan. Nah, di situ pun dapat kerjaan yang bungkusin mainan sehari gocap. Oh, udah lumayan ya Kak. Malamnya dia ngamen, siangnya siangnya dia ngamen, malamnya dia harus bungkus. Jadi bener-bener banyak kayak itu anak ya sama ibunya. Makanya saya sih cuman minta apa ya di YouTube itu biar orang pada tahu, jangan semua pada nyalahin ke bapaknya, ya kan? Saya biar nggak ngurusin Rangga dari kecil, tapi setidaknya saya ngandung Rangga. Umur 7 tahun Rangga udah saya pegang, sampai umur dia 13 tahun, 14 tahun dia sekolah sampai dia keluar. Akhirnya dia pulang ke Pulau Jahe. Jadi saya sedikit banyak kan namanya anak kandung saya tahu Kak. Makanya ditambah lagi temennya pada ini semua, bukan 1-2. Malah justru orangnya gini. Oh ya udah. Yang penting saya tahu, saya bilang gitu kan. Saya cuma pengen cari inian aja. Pengen cari apa ya? Keadilan. Semacam kayak keadilan lah, anak saya di penjara. Kalau memang bisa itu perempuan juga diproses. Kalau memang kakak bilang udah lapor polisi, udah bilang polisi belum. Saya ngomong dulu sama kakaknya. Soalnya kan memang ibaratnya kakak nih yang ibaratnya kita ingin, kayak saya tahu iniannya Rangga dari anaknya gitu kan. Sampai ibaratnya Rangga sekarang ada di Polres. Makanya kalau kakak bilang ini besok saya ngomong sama polisinya. Saya ceritain semuanya. Ya kan? Seumpamanya ibu ada nggak pengakuan ibaratnya teman-temannya begini saya ada. Ya kan? Kalau perlu saya bawa Rangga pun saya bawa. Saya cuma pengen keadilan. Saya terima anak saya salah, saya terima anak saya di penjara. Saya terima Kak, namanya salah. Nggak mungkin saya, anak gue nggak salah, bebasin anak gue, enggak. Saya terima anak saya salah. Saya juga mau, ya itu perempuan juga ikut. Kalau memang itu anaknya nanti masuk ke rumah aman, ya udah, ini perempuannya saya minta diproses. Intinya nih, 2 aja. Anak saya masuk, dia harus masuk. Bukan saya ada dendam apa gimana ya, cuma mereka, ya kakak ngerti lah ya, mereka 2 sama-sama ngobat gitu aja. Nggak besar kemungkinan itu anak juga kena di ibunya. Emang ibunya semua ngomong, wah di YouTube percaya, wah bininya begini ngomong begini. Tapi kalau orang yang memahami, ini ngomongnya aja ngawur. Ini bininya ngomong udah kagak bener. Dia ngomong apa, jawabnya apa? Nah, saya cuma itu doang. Kan saya cuma mau minta keadilan. Kalau besok saya harus ketemu sama polisi, saya ceritain ya Kak, semua sama polisinya ya Kak. Nggak apa kan nih? Nggak apa kan saya ngomong sama. Kan itu hak ibu sebagai keluarga atau orang tua dari Mas Rangga kan, gitu. Hak ibu kok sepenuhnya. Takutnya namanya dia dipegang sama kakak. Maaf Bu, gelap Bu, punten. Namanya dipegang sama kakak, takutnya dia ada perlindungan nih dari Kanopi. Yang saya takutin, makanya saya ngomong dulu. Takutnya saya udah ngomong sama polisi, terus saya nggak ngelindungin orang yang salah Bu. Makanya kan yang saya takutin Kak. Saya nggak nuduh, ntar saya lapor Kanopi ngelindungin enggak. Saya nggak ngelindungi orang yang salah. Saya tahu Kanopi ibaratnya orangnya bijak. Kanopi tahu mana yang salah, mana yang benar. Maksud saya kalau Kanopi ngizinin, nanti saya ke Polres nih. Saya pengen ini polisi perempuan diproses juga. Makanya kan saya bilang yang saya takutin Kanopi melindungin. Tapi kalau Kanopi bisa bilang saya nggak bakal ngelindungin orang salah, berarti saya nggak akan ngelindungin orang salah Bu. Kan Kanopi juga tahu sendiri kan, itu perempuan juga mengakui, ya saya ngobat, ya kan. Ibaratnya dia juga udah mengakui, ya saya juga begini juga, ngobat lah. Ibaratnya. Di situ ntar saya pengen polisi, saya pengen bikin laporan begitu doang. Oke, siap. Ya, udah itu aja Bu. Oke, udah lega. Udah alhamdulillah sih udah lega, dari kemarin juga sempat ada lah yang pendam, tapi udah saya keluarin semua. Oke, jadi cuma itu doang. Saya menepati janji ya Bu, Ibu menyediakan Ibu tempat untuk klarifikasi gitu, karena kemarin Ibu kan sempat telepon-telepon saya juga sempat lagi ada bantu orang juga Bu gitu di daerah Cikarang, Bekasi sama Bogor gitu, makanya juga baru sempat datang ke sini dan baru respon juga seperti itu. Ya, jadi itu aja. Semoga sih aku sih fokusnya lebih ke anaknya ya. Semoga saya berharap dan berdoa Ade Najwa itu nanti mendapatkan tempat yang benar-benar semestinya dan mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan kasih sayang. Kan karena sudah berproses ya, banyak yang ngechat aku, Teh Novi kenapa nggak ngerawat Ade Najwa?
nggak bisa sayang, SOP-nya nggak kayak gitu ya. Jadi SOP-nya karena ini sudah terlapor ya Mbak, jadinya akan diurus sama negara nantinya ya. Jadi diurus sama negara, by proses itu juga melalui rumah aman, nanti keluarga akan dipanggil lagi, kesepakatannya seperti apa gitu ya. Jadi nggak bisa saya langsung oke, saya rawat, itu nggak bisa guys ya. Jadi tetap semuanya ada SOP-nya seperti itu. Tapi saya sih setidaknya sudah melihat kondisi Ade Najwa udah sangat jauh lebih baik ya daripada sebelumnya, udah benar-benar ceria banget. Dan kalau waktu aku sebelumnya ngelihat dia kan sering nangis ya guys, nangis sepanjang hari ya, di rumah sakit juga nangis terus, dan alhamdulillah sekarang di yayasan nggak ada nangis sama sekali, kecuali dia cuma minta susu ya. Kalau misal minta susu atau dia jamnya makan nggak sabar, nah itu dia nangis, tapi selebihnya alhamdulillah dia nggak ada nangis sama sekali. Jadi udah berangsur membaik seperti itu ya, alhamdulillah ya. Dan untuk kondisi kakaknya saat ini, sekarang kakaknya masih di rumah neneknya ya. Masih, tadi saya ke sana ketemu nangis. Iya, jadi banyak yang nanya kondisi kakaknya juga. Baik kakaknya sih sehat ya guys. Alhamdulillah Sehat. Sekarang posisinya ada di rumah neneknya seperti itu. Jadi satu-satu ya yang di proses, yang dirawat, karena kita pun karena ini sudah by proses, aku nggak bisa main langsung oke, ambil, oke ini, nggak bisa guys, aku nggak berani karena sudah berproses semuanya ya. Jadi kita ikutin aja prosesnya semua dengan baik seperti itu. Oke, ibu siapa, maaf namanya? Erna. Oh ya, Ibu Erna. Oke, Ibu Erna, saya ucapin terima kasih banyak. Saya memberikan ruang untuk ibu klarifikasi seperti apa, ibu bisa menjelaskan juga. Nah, nanti mungkin netizen yang menilai seperti apa, tapi yang jelas ibu sudah mengutarakan perasaan dan hati ibu jauh lebih tenang ya, jauh lebih lega pastinya, karena saya yakin dari kemarin ibu sempat chat-chat saya, WA itu karena ketidaktenangan ibu. Nyaman banget. Ya nggak nyaman melihat berita yang ada di video-video seperti itu ya. Udah Bu? Udah gitu aja Kak. Oke, ya udah. Ini kita izin, pastinya kita tayangkan ya Bu ya. Jadi harus ada izin tayang, berita tayang. Ibu boleh ada KTP dan juga tanda tangan. Terima kasih banyak. Makasih ya Kak. Sailors passing on the street, are you ready for peace? Ships are filling up fast, are you ready